Tapi kemarin dia disuruh ya ngedesain sesuatu, dia dapat nasi padang loh sama teh kotak. Ya, untuk desain grafis sendiri ya banyak ya aplikasinya kayak Photoshop, Corel, InDesign, kemudian ada Illustrator, ada juga yang versi online ya kayak Canva. Karena pemula kan mentok pasti ya. Cetak undangan nikah pakai Canva gitu. Ya, jadi cetak undangan nikah pakai Canva, terus brosur pakai Canva, semua pakai Canva. Cuman gini, kalau misalnya gini, selain kerja di perusahaan bisa nggak sih membuat usaha sendiri desain grafis? bisa, Bi. Contohnya gimana? Cetak undangan tadi, cetak undangan. Kemudian Yang lebih kerennya deh. Yang kerennya kalau cetak undangan paling dikit lah duit. Buka percetakan maksudnya. iya, buka percetakan. Tapi kan buka percetakan modalnya nggak sedikit, Pak Bro Didi. Iya, emang butuh kayak bikin tokonya, bikin beli alat-alatnya, kemudian ya untuk ngisi tokonya tersebut ya memang butuh banyak sih. Butuh nggak sedikit kan modal. Nah, ini pertanyaan gua. Bagaimana menentukan harga sebuah desain? Oke, untuk harganya sendiri itu bisa ditentukan dari tingkat kerumitan, Atau kesulitannya. Semakin rumit semakin mahal. Iya, berarti semakin rumit semakin mahal ya. Mahal. Wow, kalau misalnya contohnya karikatur. Wah, susah tuh. Susah itu. Berarti harganya jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Ada lagi. Tapi ada orang juga loh. Apa itu? Yang dia malah mau susah mau enggak, tetap gue maunya 50.000 bayarnya gitu. Masih untung gue bayar gitu. Ada kayak gitu. Nah, itu makanya gue bilang tadi. Ada oknum yang seperti itu. Perlu diterbitkannya pasal UUD tentang desain grafis. Jadi ketika orang mainan kali ini sudah ada pasalnya, nggak bisa Anda serahkan nantinya. Gitu. Berarti pembelaan hak asasi para pelaku desain grafis. Ini ada yang nanya ya, Pak, gimana cara membangun personal branding sebagai freelancer agar dikenal orang banyak lewat platform YouTube atau Instagram, ya kan? Ini pertanyaannya sudah berbeda ya. Kita bahasnya desain grafis. Desain grafis itu pertanyaannya begitu seperti itu. Mungkin tapi nggak apa-apa sih. Siapa yang mau jawab silakan. Ya kan? Kayaknya kalau masalah jawaban ini kayaknya lebih tepatnya lu deh. Iya. Kayak ke YouTube kan tadi ada YouTube. Ada YouTube ya. IG. Branding, platform itu kayaknya bidang Bang Amos kali. Pak Bro dong, Pak Bro Amos itu. Pak, gimana cara membangun personal branding sebagai freelance agar dikenal orang banyak lewat platform YouTube dan Instagram? Gini, sebenarnya misalnya kayak gini ya. Gue buka jasa desain grafis, ya kan? Gue buka jasa desain grafis, gue tuh lebih memperkenalkan diri gue di forum lebih cepat, bukan di IG atau YouTube malah. Contoh forumnya apa, Bi? Kalau misal gue bilang @ID atau Kaskus, ya kan? Lebih membangun interaksi dulu. Misalnya gue desain nih misalnya undangan nikah. Undangan nikahnya versi 3D gitu ya. Gue kirim dulu ke forum, nggak kalau langsung dikirim di YouTube atau IG malah nggak naik personal branding gue, karena IG dan YouTube itu ajang pamer. Iya. Pamerin sesuatu, contoh kayak Atta Halilintar pamerin hartanya, mobilnya gitu ya, betul. Ya kan, kayak gue gitu kan pamerin sesuatu gitu, ketampanan mungkin bisa dipamerin gitu kan. IG juga begitu. Kebanyakan orang yang main IG juga dia mamerin ketika lagi ada di sini. Hey bro, gue lagi ada di pantai loh gitu kan. Padahal kan nggak penting banget untuk orang tahu kan. Hey bro, gue lagi di mall gitu. Gitu ya kan. Enggak, IG ya kan. IG itu aja pamer sama YouTube. Jadi kalau kita mau jualan atau mungkin mau berbisnis di usaha desain grafis, alangkah baiknya menurut gue itu di forum. Ya kan, forum itu tempat interaksi. Kalau di IG kan terbatas. Kalau di forum kan bisa diakses sama setiap orang. Iya, semacam grup. Ya, itu jadi buat netizen yang belum tahu forum itu adalah grup. Ya bukan Kaskus. Kok forum grup sih? Apa nih ini? Masa kayak forum itu bukan grup itu kayak partai gitu loh. Ya memang orang-orang yang udah misalnya grup pembela Islam gitu. Ya memang semuanya itu gitu kan, grup misalnya pembaca ini gitu kan,
Jadi kalau grup itu kayak suatu kategori khusus. Khusus ya. Kalau forum malah menurut gua suatu Umum dia kalau forum. iya gitu. Forum masyarakat umum. Ya Kaskus. Di situ ada yang jual handphone. Ya kan di situ ada yang jual diskusi tentang anime. Kan ada kategorinya kan? Kategorinya. Iya kayak gitu. Ada juga memang forum yang memang khusus untuk bahas tentang forum SEO, forum kayak HID itu SEO, desain grafis semua tuh. Pokoknya tentang digital marketing lah, HID gitu kan. Terus Black Hat World juga ada forumnya kayak gitu. Jadi banyak sih forum-forum gitu ya. Forum bahas tentang anime gitu. Ada. Tuh, jadi bisa dibilang forum itu kayak semacam tadi masyarakat umum. Jadi beda lagi dengan grup. Ya, kalau grup lebih ke khusus. Lebih ke khusus dia. Kalau grup kayak grup Facebook, grup itu aja. Grup Jepang misalkan ya. Jadi Iya. banyak di Jepang semua gitu ya. Grup desain grafis, grup humoris. Grup gue pernah baca juga di Facebook tuh grup orang susah. Jadi kumpulan orang susah semua. Masih orang susah semua itu. Iya, pokoknya ada grup orang susah. Nah, berbicara tentang grup, untuk di grup di Metro Lampung sendiri untuk orang-orang yang suka desain grafis ada berapa banyak, Pak Bro Didi? Kalau jumlahnya ya saya kurang paham ya. Yang jelas ada banyak sih. Rata-rata menurut pengetahuan dari Pak Bro Didi ini 50-an lah. 50 orang, 50 grup 50 grup. Itu orang yang suka dengan desain grafis. kurang lebih. Itu cuma suka aja ya, belum bisa kita katakan mahir ya. Ya, belum. Karena kan kategori suka itu kan banyak ininya, banyak pengertiannya. Dia bisa menjadi sukanya karena emang tanggung atau emang dia benar-benar menguasai atau bahkan dia bisa dibilang ahlinya. Ya semua level lah. Semua level lo itu aja. Kalau pengertiannya kurang paham deh. Mungkin kalau desain komunikasi visual itu agak ke tujuan kali ya. Kalau desain grafis sih nggak punya tujuan. Ya gue pengen desain aja gitu. Lebih ke hasil kali ya kalau visual dia. Ya visual lebih ke tujuan. Tujuannya pengen menceritakan suatu kesedihan gitu. Kalau menurut gue sih komunikasi. Kan lo ahli marketing. Kalau bicara komunikasi berarti tentang sesuatu yang diobrolin dong. Atau ini dibahas. Nah, kita sambungin aja. Desain artinya suatu karya seni. Komunikasi artinya suatu penyampaian. Visual artinya gambar, bentuk objek yang kita bisa lihat. Berarti desain komunikasi visual adalah komunikasi yang ingin kita sampaikan lewat cendera mata. Enggak, komunikasi yang betul tadi. Komunikasi yang ingin kita sampaikan melalui sebuah karya seni. Nah, gitu Pak Bro Amos, Pak Bro Didi. Tepuk tangan lo dong. Iya. Tapi kalau emang khususnya berbicara tentang desain grafis itu banyak sekali ya ininya pengertiannya ya. Kita nggak bisa serta-merta untuk memastikan bahwasanya desain grafis itu A, B, C, D. Lain orang mesti banyak pengertiannya. Jadi jangan teman-teman semua harus jangan sampai salah persepsi. Ya, karena desain grafis itu juga banyak ya, bener ya. Berbagai macam rangkaiannya. Jenisnya banyak. Ada nggak sih sebuah karya desain bisa didengar? Dirasakan kali ya? Kalau untuk dirasakan sebuah karya seni dirasakan ya. Kalau kita tanya tanya. Nah, coba maksud desain grafis seperti apa? Lu ngedesain. Berarti lu bisa ngelihat dan bisa ngerasain. Iya, bisa. Nah, pernah baper nggak dalam sebuah desain itu? Wah, ya udah pasti pernah dong. Seperti komik-komik itu kan dia bentuk komik ya? Iya, komik. Oh iya benar juga ya. Komik. Gambar desain ya, ada tulisannya. Iya. Bahkan orang bisa marah. Bahkan orang bisa menangis. Ekspresi marahnya kan kelihatan dari gambarnya. Iya. Berarti kayak berbentuk video editing itu kan sebuah karya visual desain juga kan? Desain editing video. Ya. Yang bergerak dia kan kalau video. Yang bergerak, video bergerak berarti ya. Kalau grafis diem aja gitu ya. Tapi pecahan desain grafis itu kemana aja? Pecahannya maksudnya kayak apakah desain grafis itu pecahannya larinya cuman hanya di 2 dimensi atau 3 dimensi gitu? Itu gimana pandangan? Ya, untuk desain grafis ya ada 2 dimensi, 3 dimensi. 2 dimensi ya contohnya kayak itu tadi kayak apa ya? Karakter animator mungkin ya. Karakter animasi. Kemudian kalau 3 dimensi ya karakter animasi yang bentuknya 3 dimensi atau bentuk seperti tembok tuh. Tembok kita buat desain 3 dimensi jadi kayak hidup gitu dia. Nah, itu 3 dimensi.
Bukan hidup kali, lebih nyata kali ya. Kelihatan lebih Emang nyata. hidup apa nyata? Iya, nyata sama hidup hampir sama. Nyata hidup live. Hidup live. Iya. Nyawa, ada nyawa. Iya. Berarti ada pencampuran ion gitu ya. tapi intinya itu sama semua sih sebenarnya. Live tadi itu ya dibilang, apalagi tadi lebih hidup, lebih nyata, itu sebenarnya sama. Cuman kalau 3D atau 2 dimensi ini kita bisa lebih memanjakan visual kita tadi atau penglihatan kita tadi. Lebih bisa dibilang gitu nggak sih, Mister? Bener nggak sih Pak Bro? Bener ya? Iya, bener. Nah, jadi lebih mahal desain grafis yang 2 dimensi atau 3 dimensi? Ya, 3 dimensi. 3 dimensi. 3 dimensi, 4 dimensi. 4 dimensi juga ada. Bahkan ada 4 dimensi. Ada juga 4 dimensi ya. Padahal gua asal nyebut aja loh. Padahal gua asal nyebut aja loh. Ada juga 4 dimensi ya. Jangan-jangan 4 dimensi yang bisa diputar-putar gitu enggak ya? Padahal gua asal. Ya, pengen kayak hidup dia. Pernah kan lihat kayak garis-garis gitu? Ketika kita pandangin dia kayak jalan. Oh, ya kayak bisa kehipnotis gitu ya? Kayak hipnotis. Oh, itu 4 dimensi. Itu bukannya kita harus pakai alat bantu juga, yang kita harus pakai kacamata 4 dimensi juga itu. Itu kalau Beda kita lagi. kayak nonton ini Film zaman dulu itu. Biru sama merah ya. Tapi ya khususnya kalau untuk membahas tentang desain grafis itu sangat menarik ya tentunya. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kenapa sih dan mengapa kok bisa muncul ide desain grafis di kalangan di era digital sekarang ini? ide apa dulu nih? Ide tuh banyak loh. Ya, maksudnya ide apa yang bisa membuat muncul desain grafis itu keluar di era digital ini? Nah, zaman dulu kan kayak alam batu-batu dipahat, kayak lukis-lukisan. Nah, sekarang ini ibaratnya kayak kasih ngomong apa sih penyebab faktornya muncul desain grafis gitu loh. Oh, faktornya. Faktornya kan kebutuhan. Satu kebutuhan. Ya, kebutuhan. Sekarang kan zamannya digital ya, serba online. Nah, jadi kebutuhan kita kayak promosi produk, kemudian kayak kita promosi jasa, itu juga kan butuh namanya desain. Nah, itu ya kebutuhan kita. Jadi kalau kita nggak desain dan nggak unik, nggak menarik perhatian kan rasanya kayak kurang gitu. Kurang banyak yang minat. Nah, jadi semakin bagus desainnya itu semakin daya tarik seorang itu semakin banyak. Tentunya semakin lama juga proses pembuatannya. Tergantung tingkat kesulitan. Ya, tergantung Iya, kalau sulit banget ya lama. Jadi bisa dibilang penyebab faktornya muncul desain grafis kan kebutuhan ini tadi. Kebutuhan. Butuh duit. Iya, butuh duit pertama. Kan butuh duit. yang Butuh kedua. duit. Iya kan? Kan dijual lagi bisa untuk karyanya kayak logo gitu kan bisa dijual lagi. Oh, logo sebenarnya istilahnya desain itu sendiri bisa kita jual lagi malah ya. Iya. Iya kan? Bisa dijual lagi, yang penting ada copyright-nya kan gitu. Copyright. Nah, ini gue mau nanya nih. Pertanyaan gue nih sebenarnya agak gampang tapi agak susah juga sih. Gampang-gampang susah dong. Apa yang kita perlukan sih untuk apa yang diperlukan seorang desain grafis? Pertama kok gue bilang niat. Betul nggak? Iya, niat. Kalau Niat. kita nggak niat ya nggak jadi. Bener. Cuman Tapi niat. apakah seperti itu kan cuma hanya niat? Ya nggak juga. Kalau gue malah komputer ya. Ya, butuh alat juga kita. Nah, namanya desain kan kayak pensil tuh. Kita gambar kertas, kemudian tinta, kemudian komputer juga bisa ya, karena sekarang digital nih zamannya. Pakai komputer, pakai yang udah canggih tuh pakai apa? Tablet. Tablet yang ada pulpennya itu, yang bisa dikasih warna itu juga. Tapi desain grafis itu kan bisa ngegambar manual juga tuh. Pernah lihat nggak? Iya. Yang teknologi dia itu ada alasnya, terus dia ngedesain pakai pena-pena itu, dan itu ada muncul di PC-nya gitu. Di layarnya. Pernah lihat nggak? Pernah. Itu berarti handmade kan gitu ya, pakai tangan ya. Iya, tangan. Nah itu tekniknya kan pasti manual tuh. Manual. Itu lebih bagus yang menggunakan mouse atau manual? Atau bahkan menggunakan pasir. Pasir kayak gimana? Kan ada Pasir sih. semen. Bukan, Pak, ada. Oh, pasir. Oh, ya terus di digini itu ya. Disinilah awal kesuksesan kita. Daftarkan dirimu sekarang juga di iTech Academy.